hidup dengan kematian ini antara azan dan sholat. Antara azan dan sholat, itulah kehidupan. Kenapa dikatakan hidup ini begitu singkatnya, diibaratkan antara azan dan sholat? Kalau kita dilahirkan ke muka bumi, itu dianjurkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak bayi diazankan di telinga kanan, diqomatkan di telinga kiri. Kalau Islam itu hidup, punna Islam matallasa, ketika matinya, sebagai kewajiban orang hidup kepada orang matinya, salah satu diantaranya disolati. Itulah kehidupan antara azan dan sholat. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anne tallasa kasingkatnya, maka Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini untuk angiran singar na erangan nenak kita, bukan hanya terang saja, tetapi disertai dengan keselamatan. Az-zulumat ilan nur. Rasulullah diutus oleh Allah dari zaman jahiliyah menuju zaman ketaatan, kemaksiatan menuju kepada Allah, dari lupa menjadi ingat, dari menjadi maksiat menjadi taat kepada Allah. Itulah kehidupan yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, wanita, laki-laki, Allah telah patokan, Allah telah tentukan kebahagiaannya. Kapan seorang wanita dan laki-laki, atau kata umumnya adalah manusia, mencari kebahagiaan di luar daripada ketetapan yang Allah telah tetapkan, asing kembali baginda tokamanya tawa boya bara pipiri sangat tampara. Orang yang mencari bara api di tengah laut, walaupun sanggin lalu kiamat tak boleh nagapah. Begitupun orang yang mencari kebahagiaan pantarangan likbaka, pantarangan na yalik baka na pertentuan kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, rinikan ya agama. Orang yang beragama saja itu masih susah hidupnya kalau belum sempurna pengamalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kepada hamba yang beriman, laki-laki, wanita, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, amalkanlah agama secara keseluruhan. Kalau kita amalkan agama secara keseluruhan, Allah berjanji hayatan thayyibah. Allah akan sempurnakan kita punya kehidupan. Kehidupan yang sempurna ini bukan orang miskin menjadi orang kaya, bukan rakyat biasa menjadi pejabat yang tinggi, orang desa kembali ke kota, orang sakit menjadi sehat, tidak. Kehidupan yang bahagia ini sejauh mana kita merasa cukup apa yang kita miliki. Dalam kesakitan kita mendatangkan ridha Allah. Dalam kesehatan kita mendatangkan ridha Allah. Kaya miskin kita, rakyat biasa kah atau menjadi pejabat kah manusia, jabatannya rakyat biasanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinannya tidak mengurangi keimanannya, kekayaannya tidak menambah keimanannya. Itulah kehidupan yang sempurna, tidak terkesan kepada suasana dan keadaan. Sahabat-sahabat terdahulu seperti itu keyakinannya. Dunia ini seakan-akan hampa saja di mata sahabat, tidak terkesan meningkatnya dunia dalam kehidupan sahabat, tidak membuat dia gembira. Indahnya dunia di mata sahabat tidak membuat dia bersedih. Sehatnya sahabat tidak bangga, sakitnya tidak sedih. Itulah iman. Sifat manusia Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, idza massahu syarru jazua. Ditimpa kesusahan dia mengeluh, bersedih. Wa idza massahul khairu manu'a, ditimpa kebaikan dia sombong, apatah lagi kikir lagi. Kalau agama inginkan dalam kehidupan manusia, kalau kita susah tidak bersedih, tetapi
dibekali dengan kesabaran. Itu butuh agama, itu sabar. Kalau kita bahagia tidak bangga, tidak sombong, tetapi kita bersyukur dengan kebahagiaan kita. Maka kesyukuran ini hanya kita dapatkan dengan amal agama juga. Tetapi kalau amal agama kurang dalam kehidupan kita, kepahaman tari agamanya kurang kijai, maka ia menyenata bayakna Allah Ta'ala kanaya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah. Ketika manusia ditimpa kebahagiaan, diberikan berupa harta kekayaan oleh Allah, yaqulu rabbi akraman. Terkadang manusia mengatakan, Tuhan kau muliakanku dengan kebahagiaan yang saya miliki. Karena kumpakanak diri kapatitian barang-barang kubalagian ni. Nari kinyo sumpalik barang-barang kalau nggaran talasa anak kalapiran iya puna disari Allah Ta'ala. Kemudian sifatnya manusia yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqa. Ketika Allah menguji hamba, menguji manusia laki-laki dan wanita, kesusahan, kesempitan, kekurangan harta, kekurangan kelonggaran hidupnya, Allah turunkan menjadi sempit. Terkadang manusia mengatakan, ahanan, Tuhan kami telah menghinaku. Masya Allah. Puna pandai kita pagamanya menjaga pantang. Puna longgang kini kana kalak pirang ini. Puna sepang kini kana katunangan kepada tena. Kalau garanta kasepanganta ujian betul Allah Ta'ala. Ayyukum ahsanu amalak. Naik dari pasimanginu kami nasuku panguranginu. Kami napore amalak. Apakah kalau ditimpa kebahagiaan bertambah syukurmu, ataukah ditimpa kesusahan bertambah sabarmu? Masya Allah. Sahabat-sahabat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, begitu tubuhnya dia punya pendirian. Ada nabi yang dikatakan Nabi Ayyub alaihi salam yang punya penyakit yang sangat parah. Teking kana dangala ulur musukale anju Nabi Ayyub alaihi salam. Ni sare garin Allah Ta'ala garin ni gandre dulu. Kiai angkana bangkin natonya na gandre dulu di mana? Si batu kale. Ruamami pas salatan na gandre dulu kalian anju Nabi Ayyub alaihi salam pada masa hidupnya. Atin namami segang muncin. Kenapa dikatakan hatinya tidak dimakan ulat? Dia gunakan berzikir kepada Allah. Lisannya tidak dimakan ulat karena dia gunakan untuk ingat kepada Allah hatinya. Kalau daripada lisannya itu mengucapkan asma-asma Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan seterusnya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Ayub ini dikatakan sukses dalam kehidupannya. Jadi kesakitan ini bukan di zaman sekarang saja terjadi, zaman dahulu sampai sekarang terjadi. Makanya nabi-nabi Allah utus ke permukaan bumi ini untuk kita teladani. Ada nabi yang kaya, bagaimana kekayaannya nabi sehingga mendekatkan dirinya kepada Allah, Nabi Sulaiman. Ada nabi yang miskin, bagaimana kemiskinannya nabi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada nabi yang sakit seperti yang kita dengarkan tadi, yang kita bicarakan, Nabi Ayyub. Bagaimana dia punya penyakit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi-nabi terdahulu yang punya harta, sahabat-sahabat dahulu yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Pemerintahan yang begitu luas dia perintah. Karena saya raja kabupaten na perintah yang nabi-nabi di Allah. Saya negara, dunia alam, dunia akhirat diperintah, dipimpin. Siapakah dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir yang mulia, dalam hidup kita ini penuh dengan liku-liku, berlubang. Terkadang bahagia, terkadang susah. Terkadang sehat, terkadang sakit. Kaya miskin, tak boleh sisaklan nih. Pasalaga. Karena itulah maknanya itu kehidupan. Untuk menguji fastabiqul khairat. Kita diinginkan oleh Allah berlomba-lomba dalam amal kebaikan, dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifatnya sahabat dalam yang senantiasa kita bersyukurkan adalah menjadikan diri kita bergantung kepada Allah. Menjadikan aktivitas kita bergantung kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta, selain daripada Allah adalah makhluk yang diciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemelihara. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang dipelihara.
Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi rezeki. Selain Allah adalah makhluk yang diberikan rezeki. Makna daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Punanne pasalaga angaka mirwatan kalian begitu ada takasaga molo-molo minasambung juta kasaya. Punna ipajari haki kami lepas salat je kamu lepas salat teh migeli dulu. Ngapa tahu harga makamai na sukar ini sun iki sulu batang sekali ini orang kena lampar jana Allah karena merasa pencipta, merasa pemelihara, merasa pemberi rezeki. Nalangano kamu nih, kamu merasa kok. Dalam paruh tu segi jika nasar dan lejek ulu keluarga aku merasa pemberi rezeki. Padahal jangankan keluarga kita hidupi, binatang pilihan kita hidupi, diri kita saja tidak ada jaminan untuk petala segi kalian. Iya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisahnya itu. Siapa Nabi Ibrahim kan? Ini pada terletak tuh amit batu. Nah lampakan dari keluarga aku kadang punya kebokoi. Nabi Musa. Pepe gini batu ke pintu jona pepe ini ulo jong kandre genja. Ngandran rombasa. Nah kan Nabi Allah taala Musa. Bilang ini saya coba tidak bicara jauh ulo kasih kiringan dari ulo rombasa. Oh sikirnya jauh ulo ka kurang lebih 3 sikirnya. Yang pertama Maha Suci Allah yang telah melihatku. Yang kedua sikirnya Maha Suci Allah yang telah mengetahuiku. Sikirnya yang ketiga Maha Suci Allah yang telah mendengarku. Nalanggiri Allah Ta'ala, sini Allah Ta'ala, nursing Allah Ta'ala. Nah karena Nabi Ta'ala Musa. Lu pinak na jinjo sikirin na. Mengerti jago. Anya lagi ulu pak jadi ke dalam batu terlasat, upaka terlasat. 7 batu lapis iki. Kau ni anak nu ni baninu, dia lapis yang batu patarang ng batu ji. Nanti lagi dalam batu kutalas ya, apalagi pun patarang ng batu jo keluarga. Masya Allah, inilah keyakinan. Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan rezeki tanpa pekerjaan. Rezeki salah satu di antara rezeki itu apa yang kita makan. Jika sekiranya rezeki mendatangkan pekerjaan, mendatangkan rezeki, tidak menetau garing talasa. Kini santu tau garing ngari bala garing pulunan jo. Kung hindi ko pagtujo, tinamin na tujuh kastoroki, lumpuy. Tapi terkadang biasa tau garingan, ang pahibat tu dali na barangsur-angsur. Nang papi surugo so temi kanrejawa temi bugo na temi hasa bugo na sangkarupa na kanama menjibijaya na kana garing ko pas no panggarang ng kandre-kandre. Datong kucing gertangale bukunjali. Terkadang seperti itu ternyata kalau kita hayati itu maknai kesakitan ini justru mendatangkan rezeki. Masya Allah, bukan juga ilmu mendatangkan rezeki. Bukan karena ilmu mendatangkan rezeki ndak muni ulu-ulu talasa. Jauh ulu kasat pijaran bebe tina pengisingan itu juga tina kalakna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak bayi riwatun tina penelas rubatan nama mana pun di kamu batina seri amang tu pasudu sumpah di air susunya itu di buah dadanya tidak bisa keluar. Sikirna sudu ke jua anak kan. Nyato rezeki nan disumpah beja-beja kah? Aki itu sumpah jenis susu. Masya Allah. Ternyata Allah Maha Kuasa. Tidak hidup salah satu makhluk di atas permukaan bumi ini kata Allah, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan aku akan menjamin daripada rezekinya. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang kafir saja lere betul agamanya, sadali apalagi tahu repis Allah Ta'ala. Cuma jebedana pun atau kafir segan tiai kafir sehingga mau tuh jangan liar segan jangan naba. Puna jangan liara nisar dan bobo ni pasang bilangi obona. Juga lagi bobo ni pasang bilangi asibat-tibat pina panagap pa juga sumpah di bira sa kabatar kapa. Begitu pun kalau orang kafir jadi pada agama. Nyetonya dalik ni mengkasukar dengan panagap pa. Iya, asing kamale begitu tak tahu dakka siali bangke na lupa-lupa. Punna Islam aboy dalle harus lengkap kebangkitan. Makanya rezeki yang berkah itu mudah kita kerjakan, kemudian hasil yang kita dapatkan ada kekuatan untuk menyembah kepada Allah. Kalau orang kafir tidak, terkadang mudah kerjanya, tempat kerjanya, tapi hasil nagapago dari penyembah-mana tidak kekuatan menyembah Allah Ta'ala. Jadi kini mikuni maknai rezeki yang berkah, pekerjaannya mudah. Yang kedua, hasil yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita akan mendatangkan kekuatan untuk menyembah kepada Allah. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hebat. Makhluk tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Allah pencipta, Allah pemelihara.
sakin na bajit na pelihara Allah Ta'ala kate bapak ibu kata Allah santa. Anjo kularaya kamu jika pun anda najagai ke Allah Ta'ala pun tinro ki anjo sumut itu sifatnya mendatangi yang berlubang. Dari kalian rupa tahu siapa tampak lubang kak murun ya sauna, turin ya sauna. Pasulukan rak masater dan ribuannya sauna yang tama. Jadi kapan anda najagai ke Allah Ta'ala bapak ibu na tinro kunyo sumpadan tama ganyo kularaya nyuri sauna kalian. Masya Allah. Tapi Allah Maha Kuasa. Iya. Napa jari ki, lebih napa jari na pelihara. Lebih na pelihara, iya, nasari kita dulu. Jadi inilah keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita. Bahwasanya Allah kuasa selain daripada Allah adalah makhluk yang dikuasai. Pun ini pikir ini sumpah de camika. Anjo camika pun masalah dalam cerita. Terkadang keyakinan manusia rezeki kekayaan pekerjaan mendatangkan pekerjaan mendatangkan rezeki. Anjo jam jika pun ni pikir lagi apa paling nangacam jika kandre desung kulit ya kandre ya. Tetapi anjo paling nangannya jam jika nak kandre kata lasana ingin tujuku. Anjo juku tampak nerji ini kan. Na joko jam jika tak kulit langit. Ini bagi jam langit nama teh. Sama joko jam jika tinaganya. Tetapi anjo cambi dengan retonya juku. Siapa yang datangkan rezekinya? Bukan pekerjaannya dia. Allah gerakkan hati seorang hamba. Angal le juku rezeki ni kan. Nira mari bala. Dengan retonya juga supaya cambi ke juku. Anjo caca kan. Ini makna dari mata ke supaya wajib kita apa kan? Anjo caca kan. Apa kan rekan-rekan rata-rata. Nanjo rata-rata riba. Karena ni kak nyina. Nanjo caca kan tina kak nyi. Tapi menurut aku sejak raya caca-caca dengan itu sumpah rekan-rekan rezeki dari Allah. Nah yang pembuat juga sumpah di rata-rata ya nih kakaknya. Allah yang mendatangkan. Masya Allah. Ini bertentangan dengan pekerjaan itu, bertentangan dengan akal ya di. Caca kan rekan-rekan riba. Nah caca kata kulit riba ya riba nggak tentang. Masya Allah. Jadi juga lagi makhluk ini akalaknya dijamin rezeki dari Allah Ta'ala. Malaikat ini akalak tanya nafsu tak. Kamu nyerupa tawa. Perkara lek bahkan apa tanto Allah ki jama tuji. Naurus Allah Ta'ala ya dia jama jamanta kate ante kamu nak kulit tahu salam di akhir itu pekerjaan pokok kita. Kena penas rupa tahu Allah sudah tentukan 3 perkara, jodohnya, rezekinya, kemudian kematiannya. Nenek tahu terkadang berpikir ki, teka mana kulit mantanganku pore ding, teka mana kulit kendaraanku baji giding, teka mana kulit tampakku ne luar di panjama-jamana. Dia memikirkan tentang kehidupan yang sempurna. Teka mana kuli budget tangga sana meningkat menjadi bahagia lagi dalam kehidupan hidup dunianya. Tetapi sikit digeri pasi bagi pikir bapak ibu angkananya. Antekan bati ku ngaji sikir ada wana kuli budget kematianku. Kata Allah sempurna jadi pikir itu jadi risaukan. Kematian malak bir ini aku lupai. Teka macara aku dakwah nena pore kematianku deh. Teka macara aku sikir ngaji silaturahmi. Aslur jana Allah 3 hari popular nak kuli malak bir ini pak lampangku deh. Masya Allah. Matinya orang beriman dengan orang tidak beriman sama sakitnya. Tetapi bedanya itu kalau orang beriman dipanggil oleh Allah diperlihatkan tentang apa-apa yang telah dikerjakan di atas permukaan bumi ini. Diperlihatkan oleh Allah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli Al-Quran, ahli zikir, ahli salat berjamaah, ahli dakwah laki-laki dan wanita yang mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran di akhir kehidupannya. Allah katakan kepada para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Wahai para malaikatku, repesikan juri atangku to malak bir intu juga. Apalah kau repesi karena kena bisik kuria. Tengah malah bisik labati ko bisik kering. Puangin jotangku, malaikat bayi ni buruk net, tu tinggi pengorbanan dari denua. Sumastaqamu dia mengatakan apa Rabbuna Allah ya kan dari kanana karing ku Allah Ta'ala sumastaqamu na panda na ring sa patri pementingan singka mali bonjo gunung sifatnya seperti gunung angin batu raya dalekan ribo entang pas kita tetake mintin pementingan nampa berakan ang komisi pampong kulin calla na ngai Allah Ta'ala suruh katapak kuri akhir si pampong kulin ngai mingkan calla Ta'ala neraka tempat kuri akhir berprinsip. Apa kata Allah kalau saya tidak buat ini? Bukan dia mengatakan apa kata manusia kalau tadi saya buat ini. Masya Allah. Berprinsip Masya Allah dalam kehidupannya, dalam tingkah lakunya dibarengi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka nagana ni Allah Ta'ala, ay malaikat bisik ko. Allah takhafu tiya kusura iman la. Wala tahsanu segan tiya kusura lan nasa. Singkang motungan niyo pun na niya anak kajili-jili karikang punta. Sa ruangan sekolah. Salah pagi siagang. Sa mami tina mo turut biruna. Kembali ke rumahnya wahai bapakku. Anda juga siri-siri. Dan di balat dari sari balak kanan kiri saya motor biru mami napa katem niya anak tanne saya motor kerandun. Nakana manggil na nakana katangani pangasilang paren pangasilang batar ni kapan niya na. Nakana pusing anakin na puno sa motor garam nung kupatan rek kalaw. Oy napalap po motor no ditimbo. Nakajali mi ka kasiyan. Kaya ka motor andok ni bali nga motor. Talapon ni motor ka supaya pikir kini bali ang motor biru. Kasingkat cerita besoknya begitu langsung itu yang menapiki-pikiran yung manggina karena merasa ni pakasir di anak-anak malito jadi motor di toko. Kembali ke rumahnya wahai anakku dalam keadaan bersedikit yang anak-anak tapi biar tak lap motor cira-cira bangkin. Ajalin sing kumay anak. Iya apa kesuruh jalin bapak? Juga aku kirukian terpaki baliang. Nak jalin sing kumay. Nak kenapa lo buat jalin? Nak jalin sing kijeke. Apa 50 ribu tak nak kunci tu kan? Barlek begitu kan balik kunci motor biru nak kenapa anak untuk ini nak kena untuk kau nak kena selalu mentom itu kutaya anak pulang-pulang itu kutaya itu motor biru nak kena alih lima itu nak kena kunci nak kena anak nak sak berkuruk anak ikau untuk ngurangi kolek baku tak lapo acir kalian buka kalian balero buka nu cira nu apa nak kena mari buka bapak mari macira bayangkan Tau baru lihat buka, tak toro, tak lapor. Nak lupa cerak, nak buka, nak karena apa? Aci ni kunci motor bin. Begitu pun orang beriman, laki-laki beriman, wanita beriman, laki-laki pendakwa, wanita pendakwa. Masya Allah. Walaupun kata Nabi dipisahkan daripada jasadnya dengan nyawanya, singkang malik bab 70 bacokan, singkang malik bagenjo. Pin 70 pak dan tik bakal dia kasih anak. Tetapi dilupakan rasanya itu karena apa? Diperlihatkan kenikmatan surga di akhir hayatnya. Allah. Diperlihatkan. Malaikat, apa nu puanga? Allah takhafu. Temo ko malaki. Nakanang paars ko kasi na tapi chini gisurugan na tena mo gumalla. Al ni may to gisurugan. Kana ni misurugan na chini. Begitu pun tadi itu gambarannya. Naglupay boka na gara-gara apa? Chini gikunci. Begitu pun wanita beriman, laki-laki beriman, wanita pendakwa, laki-laki pendakwa, matinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampan aku ngilla ta'ala abashiru bil jannah rannu moko kena kun panggap surgaku billati kuntum tu'adun ya lek bagaku janjian ku rekau. Ujung-ujung pengorbanan kita seorang wanita dan laki-laki adalah surga yang menanti kita di akhirat. Cuma beda surganya ahli ibadah dengan ahli dakwah. Kalau ahli ibadah masuk surga, pinsang juga ahli ibadah ya cina bidadari. Mengga pun ahli dakwah masuk surga, maka pinsang juga ratu apa bidadari yang cina juga iya. Ngapa na pinsang? Karena dikala nur 3 hari, 40 hari, apalagi 4 bulan di jalan Allah. Nur na juga 40 luar biasa ni tahan nafsu. Apalagi di kaum tinggal ke pengorbanan 6 bulan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat ini, ayat selanjutnya ayat Fusilat suratnya ayat 32. Nah kanai bahasan Allah Ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wahai hambaku, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Nekki minna bila-bilanu. Nekki minna langagaan ko. Kata-kata kami itu lebih daripada satu. Kalau saya tunggal taifuna kami lebih daripada satu. Niat malaikat, penjaga langit, penjaga bumi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nekki minalanggagaan ko wahai hambaku yang beriman, laki-laki wanita, fit dunya wal akhirah, dunia sampai ke akhirat. Maka di akhirat, masya Allah, diperlihatkan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akik demi tawari akhirat. Jadi jangan ke orang masuk neraka itu Bapak Ibu di akhirat menyesal. Tontama kalau lagi di surga sesak lalan. Kenapa menyesal orang masuk surga? Karena ada surga tingkat 100, ada tingkat 99. Mesti yang menempati tingkat 99 menyesal. Itu kurati agak angko deng. Si bila tingkat 9 ngambil naik ke 80, 8 tingkat kurawangan. Tergantung betul amalatta. Jadi orang mendapatkan balasan di akhirat tergantung daripada pengorbanannya ketika hidup di permukaan bumi ini. Maka sebelum menghadapi yang namanya apa yang dikatakan tadi dalam Al-Quran,
Mari kita persiapkan bekal untuk menghadapi itu semua, karena perkara-perkara akhirat adalah perkara yang pasti. Maka diutuslah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini, begitu dengan sahabat, begitu pun dengan sahabat, untuk pangeran terselamatkan. Maka bagi ibu boleh berpikir dan risau dan bermusyawarah dengan rijalnya. Wahai rijalku, mungkin dikatalah santai tentang masalah keperluan talasa kulung kak minjo. Iya, juga tuh desit lagi boyangan jalan pasalama kari akhirat. Nah, pun nabala mungkin nggak gami kendaraan mungkin ya mau ya reka makanan kan keperluan itu kan, termasuk kendaraan, ya makanan minum pakaian lengkap ngasih minjem. Ya apa sih paling nak kini rupiah kok mana suara tawa. Nah, jutu silakan ayah baan nama storana jalan pasalama kun jadi gubur ka di alam masya sanggenan tamar surgana kari Allah Subhanahu wa taala. Tega mah paling carana mana? Kamu ini tagasa untuk memperjuangkan agama, tekele jo kurang-kurang. Juga tinggi-tinggi ya sambung kita kasih supaya lo itu surga kuri akhir. Pun nama ki malam markas dan dia tagasa 40 tinggi pilih juga 40 lu apa kurang itu surga kuri akhir. Pun juga 40 lu ki pilih ya 40 tuh tingkat kuri akhir. Maka pun juga 40 ngasih bilang 60 tingkat kuri surga kuri akhir. Nah, begitulah pikirnya Mas Turah. Jadi aneh agama itu kita dipikiri bawangnya pahalana, tafakkaru fid din sa'adat khairun min antusalli 76 sana. Pikirnya seorang wanita dalam agama itu menyayangi daripada ibadah sunnah 60-70 tahun. Nampak tina pikiri agama ya bayinya mari buratnina, na pikiri amalak na bayinya mari anakna, itu menyayangi daripada ibadah sunnah 60-70 tahun. Masya Allah. Apalagi kita amalkan. Siapa yang berpikir kebaikan mendapatkan satu kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan yang dipikirkan mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendapatkan mengamalkan satu hasanah, satu kebaikan akan mendapatkan 10. Satu amal kita dilipat gandakan 10, dan dalam satunya itu dalam taserenanya 10 akan Nabi Tamiyatu diifin dikalikan 700.000 kali lipat. Makanya niatnya orang beriman kata Nabi khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Dan dekat mana menjo Bapak Ibu pun ini tazkir ke seluruh jalan Allah tegi tiai. Kajo kalau kiri belum tentu na pilih kita taala. Apalagi pun nanti yaki. Ikan mami insyaallah. Landri itu insyaallah na pilih mi kita taala. Cuma di akhirat gambaran akan tu pandretenya di akhirat bercahaya muncin tunya bercahaya. Niat bercahaya mana tunya bercahaya. Niat bangkina bercahaya. Nanti may bercahaya muncin tunya bercahaya. Nah karena ia menjadi tazkir kisi mata nak muji insyaallah. Anda nak kiok kalian na. Nakajoga ya bercahaya di mana ji? Nak kana si mata napanya di mana insyaallah. Tapi dia golongan makatan lu bercahaya mulutnya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya. Nak kanangin ya kana ini may golongan nak kanangin insyaallah na panatunggu di mana? Lain katunggu pula bangkina lapor ya Allah. Nah, bercahaya 3 perkara, mulutnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya juga bercahaya. Bagaimana caranya? Insyaallah kalau ada tagas agama, niatkan, ucapkan insyaallah, angkat tangan kita dicatat umpamanya, kemudian ada sambut sampai takasa itu, angkat kaki untuk berangkat di jalan Allah lebih lama dan lebih jauh lagi insyaallah. Apa yang kita dengarkan dikesankan dalam hati, kita seamal sampai insyaallah. Kita doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala kulli ni'matil imani wal islam, ala kulli ni'matil hidayah, ala kulli ni'matid da'wah, ala kulli ni'matil khuruj fi sabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi laki-laki dan wanita ya Allah. Umat yang diperjuangkan Nabimu, umat yang ditangisi Nabimu ya Allah. Hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman khada'ana, hasbunallahu liman maqarabina, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak punya daya dan kekuatan ya Allah.
kecuali daya dan kekuatan dari Engkau semua ya Allah. Allahumma ja'al qaryatana kal madinatil munawwarah fi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kampung halaman kami ya Allah sebagaimana kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu ya Allah. Allahumma ja'al rijalana ka rijalis sahabah, laki-laki kami sebagaimana laki-laki sahabat. Allahumma ja'al nisa'ana ka nisa'is sahabah, jadikanlah wanita-wanita kami dan anak wanita kami menjadi sebagaimana wanita-wanita sahabat terdahulu. Allahumma ja'al buyutana ka buyutis sahabah, jadikanlah rumah-rumah kami Allah sebagaimana rumah-rumah sahabat terdahulu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadikanlah di akhir ucapan kami ya Allah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma gfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami kepada kedua orang tua kami, bapak terus kepada ibu kami ya Allah, yang mengandung kami selama kurang lebih 9 bulan 10 hari ya Allah dalam keadaan susah payah ya Allah. Bila sekiranya orang tua kami masih hidup ya Allah, longgarkan hidupnya. Bila sakit sembuhkan penyakitnya. Bila ada utang lunasilah hutang-hutangnya ya Allah. Bila sekiranya bapak dan ibu kami, saudara kami, keponakan kami, anak-anak kami telah mendahului kami ya Allah, selamatkan dalam kepergiannya ya Allah, longgarkan dalam kepergiannya ya Allah. Segala amal baiknya yang kau terima tutupi daripada keburukan-keburukannya ya Allah. Turunkanlah hidayahmu di kampung ini ya Allah, hidayah seluruh alam ya Allah. Masih banyak saudara laki-laki kami tidak taat kepadamu ya Allah. Masih banyak saudari perempuan kami ya Allah keluar rumah tidak menutup aurat ya Allah. Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya bahwasanya kebanyakan manusia di akhir dimasukkan ke dalam neraka itu disebabkan karena golongan daripada perempuan ya Allah. Sehingga Rasulullah menggambarkan dalam sabdanya bahwasanya rintiknya hujan dari langit ya Allah, sebagaimana Engkau akan turunkan daripada asapmu di jembatan Shiratul Mustaqim. Manusia akan berjatuhan di jembatan Shiratul Mustaqim sebagaimana hujan turun dari langit ya Allah. Yang kami takutkan ya Allah, jangan sampai apa yang digambarkan Nabi ya Allah, termasuk di dalamnya anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami, saudara kami, ibu kami, bapak kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, sebab baik pembimbing dan penuntun hanya Engkau ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarga Nabi SAW terdahulu ya Allah, faham dengan agama, taat kepada perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Dzal Quwwatil Matin Rahimal Masakin ya Allah. Di rumah ini ya Allah, daripada jemaah bergerak mastura 3 hari ya Allah, jadi kalau rumah ini rumah keberkahan ya Allah. Jadi kalau rumah ini sebagai tamin menuju di surgamu nanti di akhirat ya Allah. Jadi kalau ahli keluarga tuan rumah sebagaimana keluarga para sahabat terdahulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terima doa kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Bagi saudara laki-laki kami ya Allah, tingkatkan pengorbanannya 3 hari menjadi 40 hari, 40 hari menjadi 4 bulan. Bagi masturat kami ya Allah, tingkatkan pengorbanannya yang belum pernah keluar 3 hari, pilih untuk keluar 3 hari masturat. Yang sudah pernah keluar 3 hari, 10 hari, 15 hari sampai 10 hari 2 bulan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.